Ya, siswa-siswi sekalian, kali ini Ibu akan membahas tentang materi relasi. Terlebih dahulu yang dibahas yaitu pengertiannya. Untuk contoh sendiri Ibu ambil ini ya, di kehidupan sehari-hari kalian. Misalkan nih, Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Indira, dan Denny. Masing-masing anak ini mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Contohnya Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Sedangkan Chandra gemar berolahraga sepak bola. Kemudian Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Nah, jika anak-anak Pak Budi tadi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A itu adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Jadi nama-nama siswa ya Bu ya? Iya. Nama-nama siswa itu sebagai domain dari himpunan A tadi ya? Iya. Diibaratkan seperti itu ya Bu ya? Iya. Domain atau daerah asal. Asalnya ya Bu ya? Iya. Nah, sedangkan untuk penulisannya itu adalah A sama dengan A di sini huruf kapital ya, atau huruf besar. Setelah itu namanya himpunan selalu diawali dengan kurung kurawal. Kasih kurung kurawal buka, tulis anggota-anggota A, yaitu Rizka, Dimas, koma, beri koma ya. Kalau nggak diberi koma itu beda artinya. Jadi Rizka, koma, Dimas, koma, Chandra, koma, Dira, koma, Reni, koma. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Nah, kalau sudah, ini ya. Sedangkan jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Budi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Nah, ini Bu ya? Iya, daerah kawannya ini. Ini kawannya yaitu himpunan B. Tadi itu kan badminton, renang, basket, dan sepak bola. Jadi cara penulisannya sama dengan himpunan A tadi, cuman ini daerah kawan. Ya, cara penulisannya ya. B-nya huruf kapital atau huruf besar. Sama ya. Himpunan harus huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar kalau nama himpunan. Himpunan ada kurung kurawal itu ya. Iya, selalu ada kurung kurawal. Namanya himpunan, sekali lagi selalu diawali dengan kurung kurawal kalau mau membuati anggota-anggotanya. Jadi B sama dengan kurung kurawal buka badminton, koma, renang, koma, basket, koma, sepak bola. Lalu beri kurung kurawal tutup lagi. Itu sebagai domainnya. Kodomain atau daerah kawan. Itu ya belajar siswa semuanya ya. Jangan lupa, satu adalah kurung kurawal itu sebagai tanda untuk himpunan. Ya. Kemudian nama himpunan jangan lupa pakai abjad besar ya, abjad besar, huruf kapital. Iya. Silakan Bu, lanjut. Ya. Lalu terhadap kegemaran anak Pak Budi tadi itu terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, hubungannya yaitu gemar berolahraga dari anak-anak Pak Budi. Iya. Seperti Rizka gemar berolahraga badminton dan renang tadi. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Demikian juga Chandra gemar berolahraga sepak bola. Dira dan Reni kegemarannya juga sama, yaitu badminton dan basket. Nah, apabila gemar berolahraga itu tadi dinotasikan dengan tanda panah, nah itu maka gambarnya, ini cara menggambarnya ya, tolong diperhatikan. Yang pertama kali yang kamu buat yaitu 2 buah lingkaran. 2 buah lingkaran itu nanti lingkaran yang pertama itu untuk daerah asal atau daerah domain. Sedangkan isinya nanti yang A tadi ya? Iya, isinya. Ya? Iya, betul Pak Wid. Isinya atau di dalamnya nanti di dalam lingkaran tadi kamu isi nama anggota-anggota himpunan A atau daerah asal tadi atau domainnya. Nah, daerah asalnya tadi himpunan A tadi apa? Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Jangan lupa di samping namanya kamu beri noktah
Nokta itu titik hitam titik kebalik. hitam yang agak besar itu Iya, ya. yang agak besar itu. Ya. Nah, kemudian lingkaran yang kedua atau yang B atau kodomen atau daerah apa Pak Wi? Daerah kawan. Ya. Nah, itu beri juga nama anggota-anggotanya ada di situ, yaitu badminton, Olahraganya tadi iya, renang, basket, sepak bola. Beri lagi juga di samping kirinya itu nokta hitam, ya, beri nokta hitam. Nah, setelah sudah ada lingkaran, nama nokta baik di diagram A maupun diagram B, baru hubungkan. Rizka tadi menyukai atau gemar badminton dan renang. Kamu hubungkan dengan tanda panah. Jadi Ya. Rizka nanti dikasih tanda panah ke badminton Iya, sama dan renang. ya. Jadi ada dua tanda panah mengarah ke badminton dan Karena renang. yang digemari Rizka ada 2 cabang olahraga. Iya, betul Pak. Sedangkan Dimas itu dia gemar berolahraga sepak bola. Satu saja ya. Iya, satu saja. Maka hubungkan atau garis panah Dimas dengan sepak bola itu beri tanda panah. Menuju, Seperti itu. Dimas menuju ke sepak Ke sepak bola. Arah dari panahnya ya. Iya. Demikian juga Chandra. Chandra gemar sepak bola, beri tanda panah. Chandra ke sepak bola. Chandra ke sepak bola. Kemudian Dira ini menyukai 2 cabang olahraga yaitu badminton dan basket. Maka tanda panahnya ada 2. Ya, ya, ya. Ya, demikian juga Reni. Reni kebetulan sama ini. Dia gemar badminton dan basket. Nah, kalau sudah itulah kesimpulan kita kalau membuat diagram panah untuk relasi itu seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita ulang sedikit ya Bu ini ya. Iya. Yang pertama kalau domain di diagram panah itu Iya. ada bentuk lingkaran dulu. Iya. Itu sebagai yang domain dulu kita Iya, bikin ya. domain dulu. Yang dilambangkan dengan himpunan A tadi. Iya. A besar. Kemudian nama-namanya tadi ditaruh di himpunan A tadi. Iya, Namanya. di dalam lingkaran tadi Pak. Kemudian ada tadi di cerita ada yang namanya kesukaan, gemar bermain. Iya. Itu sebagai anggota yang kedua, himpunan yang kedua Bu ini ya. Iya. Jadi di lingkaran yang kedua itu isinya adalah gemar sepak bola, Iya. cabang-cabang dari olahraga. Olahraga. Nah, itu namanya tadi adalah B. Kemudian setiap relasi pasti ada punya hubungan Bu ini ya. Iya. Atau gemar yang di sini dilambangkan adalah kegemaran. Iya, betul. Gemar olahraga. Gemar olahraga. Jadi kalau kita baca Rizka gemar bulu badminton, Rizka Iya. gemar renang seperti itu Iya. Bu ini ya. Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuni bahwa diagram panah maka kegemarannya dipanahkan ke cabang yang dia gemari seperti itu ya Bu ini ya. Iya, iya Pak. Oke, mungkin dilanjut mungkin. Nah, kemudian masuk ke relasi ya. Jadi untuk pengertiannya sendiri, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Lalu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi menghubungkan Bu ini ya. Iya, menghubungkan, Pak. A ke himpunan B. B. Gitu ya. Ya. Nah, untuk notasinya sendiri ya, notasi relasi dari A ke B itu seperti ini ya. R-nya juga huruf kapital di sini ya. Lalu beri tanda atau titik 2. A-nya huruf kapital. Lalu beri tanda panah, nggak usah terlalu panjang ya, kecil aja. Nah, beri tanda panah B. Itu namanya relasi dari membacanya ya. Membacanya relasi dari himpunan A ke himpunan B. Seperti itu. Bukan R jadi 2A dipanah B Bu ini ya, bukan seperti itu ya. Bukan. Karena kita belajar kita ini relasi masalahnya. Iya. Jadi membacanya adalah Iya. Relasi dari himpunan himpunan A ke himpunan ke himpunan B, bukan A dipanah ke B. Oh, enggak, jangan, bukan ya. Iya, iya, iya. Ya, seperti Oke, itu cara seperti membacanya. Cara membacanya siswa pendengar FM huruf panah ya. Lalu relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Seperti contoh tadi Bu ini ya. Seperti contoh tadi, Pak. Iya, iya, iya. Untuk yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Lalu yang ketiga dengan grafik kartesius.
Mungkin siswa semuanya sudah mendengar kalimat Kartesius ya? Iya. Di sebelum pertemuan relasi ada kita belajar tentang koordinat Iya, Kartesius. koordinat Kartesius. Mudah-mudahan di situ pendengar setia di sini bisa masih ingat tentang koordinat Kartesius karena belajar kita masih berkenaan dengan koordinat Kartesius. Mudah-mudahan seperti itu ya pendengar setia. Ya. Lalu untuk diagram panah, tadi mungkin sudah Ibu jelaskan di awal ya, untuk diagram panah ya. Seperti itu contohnya. Ini Ibu ada contoh lagi ya. Misalkan ini nih, ada bilangan anggota dari daerah asal atau domainnya, itu misalkan ini ya, 1, 2, 3. Itu anggota daerah asal misalkan. Ya, tadi yang dikatakan di A tadi. Iya. Kita misalkan lagi di sini ada anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya yang nanti. Iya. Oke. Di sini sampai 3 saja. 1, 2, dan 3. Lalu ada anggota daerah kawan yaitu himpunan B misalkan ya. Atau kodomennya daerah kawan yaitu anggota-anggotanya misalkan A, B, dan C. Nah, jadi daerah asal tadi anggota-anggotanya 1, 2, dan 3, sedangkan daerah kawan itu anggota-anggotanya yaitu A, B, dan C. Maka cara menyatakan kalau kita ke diagram panah, hubungkan misalkan 1 hubungkan atau buat panah ke A, lalu panah ke B, ya seperti itu. 2 buat arah panah ke B misalkan, lalu 3 ke C, seperti itu contoh-contoh dari kalau misalkan membuat relasi dengan cara diagram panah. Nah sekarang kalau dengan diagram Kartesius, ini tentunya kalian masih ingat ya, dan mudah-mudahan Ibu harap ini kalian ingat, ini baru aja karena belajar koordinat Kartesius ya. Kalau menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, itu kamu buat dulu bidang koordinat Kartesiusnya. Sumbu X, masih ingat ya, sumbu X itu yang mendatar atau yang horizontal, sedangkan aksis, lalu sumbu Y sebagai aksesnya tadi yang tegak ya atau vertikal. Nah setelah kamu buat sumbunya, sumbu X, sumbu Y, tulis di sumbu X itu daerah asalnya. Tadi daerah asal di contoh nomor 1 itu kan 1, 2, 3. Nah sedangkan kalau di daerah kawan sumbu Y, nah beri di situ juga anggota-anggotanya, tulis di situ daerah kawannya atau kodomennya yaitu A, B, dan C. Jadi kesimpulannya kalau daerah asal itu adanya di sumbu X atau horizontal, atau dikatakan adalah aksis. Iya. Kemudian kodomen daerah kawan itu adanya di sumbu Y. Kalau pendengar setia jangan sampai terbalik ya. Hati-hati, domain itu ada di sumbu X atau horizontal, kemudian kodomennya ada di sumbu Y, jadi sebagai daerah kawannya. Jangan terbalik ya, kamu setia ya. Oke. 1 tadi itu kawannya atau relasinya dengan A, maka beri nokta antara pertemuan 1, kamu tarik garis ke atas, lalu yang A tarik garis ke kanan. Nah titik potongnya antara 1 tarikan ke atas sama yang A kamu tarik garis ke kanan, itu kamu beri nokta titik potongnya itu. Nah di situ merupakan jawaban atau relasi dari himpunan tadi itu 1 ke A. Lalu 1 ke B pun seperti itu ya, tarik dari angka 1 itu garis ke atas, B menyamping ke kanan ya, menariknya ke kanan. Nah kalau sudah ketemu perpotongan antara 1 dengan B, beri nokta lagi ya, demikian seterusnya sampai misalkan ada 5 itu diagram panahnya, ada 5 di diagram panahnya, berarti ada 5 juga noktanya. Seperti itu ya. Nah kemudian
yang ketiga yaitu cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk contoh ya, Ibu masih ambil contoh yang pertama tadi ya. Misalkan anggota A itu kan tadi 1, 2, dan 3, sedangkan B tadi anggotanya kan A, B, dan C. Nah, cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan itu seperti ini ya. Terlebih dahulu lagi Ibu ingatkan, namanya himpunan itu diberi kurung kurawal buka dulu, terus kasih kurung buka, kurung biasa ya. Setelah kurung kurawal buka, kamu kasih kurung biasa, lalu tulis yang pertama itu yaitu daerah asalnya atau absisnya atau X-nya dulu. Daerah asalnya yaitu 1, nah baru kamu tulis setelah itu daerah kawannya. 1 tadi kawannya yaitu A, 1, A, kurung tutup ya. Namanya pasangan itu mesti ada 2 ya, yaitu 1, A, namanya pasangan. Lalu 1, B itu pun kamu beri kurung buka, kurung tutup ya. Koma lagi, kurung buka lagi, 2, B, kurung tutup, koma lagi, kurung buka lagi, 3, B, kurung tutup, koma lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, terakhir beri kurung kurawal tutup. Oke Bu, ini himpunan pasangan berurutan. Kesimpulannya adalah kita menggunakan pertama adalah kurung kurawal buka, kemudian kurung biasa. Iya. Anggotanya itu yang kena panah ya, yang kena panah saja ya. Iya. Jadi pasangannya itu yang di dalam himpunan pasangan berurutan itu yang kena panah saja. Iya. Contohnya di situ ada dalam kurung 1, A itu adalah 1 tadi dipanah ke A tadi. Itu sebagai anggota yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kurung biasa 1, B untuk kurung biasa. Itu yang 1 tadi juga dipanah ke B tadi. Itu pasangannya. Kemudian koma lagi buka kurung biasa 2, B 2 tadi juga dipanah ke B. Seperti itu ya, mendengar setia ya. Kemudian ada juga di situ kurung buka 3, B. Artinya 3 itu dipanah ke B, seperti itu. Kemudian yang terakhir di situ ada dalam kurung 3, C. Ya begini ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa diakhiri kurung biasa, kemudian kurung kurawal. Seperti itu mendengar setia M ya. Mudah-mudahan relasi dapat dipahami. Siswa kreatif merdeka belajar. Setelah kita mendengar lagu dan sebentar kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang fungsi atau dikatakan di sini adalah pemetaan. Di sini kita sampaikan pengertian dari fungsi pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi ya. Dari fungsi itu juga relasi, ya. Jangan sampai tidak ya. Jadi fungsi itu atau pemetaan juga suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A. Jadi setiap anggota himpunan A itu harus direlasikan, itu yang namanya fungsi, ke tempat satu anggota himpunan B. Perhatikan di sini, saya ulang lagi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi. Jadi fungsi itu juga relasi ya, yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Jadi di himpunan A, siswa di pengertiannya di sini tidak boleh bercabang, tapi tempat satu saja. Itu dikatakan suatu fungsi. Contohnya di sini kita misalkan di himpunan A kita anggotanya ada 1, 2, dan 3. Kita misalkan seperti itu. Kemudian di himpunan B sebagai kawan, daerah kawan atau kunjung main itu ada A, B, dan C. Kemudian 1 direlasikan, dihubungkan dengan A, dipanahkan ke A, kemudian 2 dipanahkan ke B, kemudian 3 dipanah ke B juga, sehingga di hubungan
kodomainnya C tidak kena relasi atau kosong. Disimbolkan di sini bahwa yang namanya tadi dikatakan sebagai fungsi A itu harus tepat, tidak boleh ada yang kosong. Di situ 1, 2, 3 itu sudah direlasikan semua ke himpunan B. Kemudian B itu C tidak direlasi, tidak ada masalah. Yang penting kita lihat di sini A sudah setiap tepat satu anggota B, maka himpunan diagram panah tadi dikatakan fungsi atau pemetaan. Bagaimana contoh yang bukan pemetaan atau fungsi? Perhatikan lagi di sini, misalnya himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B adalah A, B, dan C. 1 direlasikan dengan A, 2 direlasikan dengan B, kemudian 3 tidak direlasikan. Berarti domain atau daerah asal 3 tidak dihubungkan. Itu contoh dari bukan fungsi atau bukan pemetaan. Kenapa? Karena himpunan A tidak ada yang direlasikan. Maka itu adalah contoh bukan pemetaan. Atau contoh yang kedua mungkin bukan pemetaan seperti ini. 1, 2, 3 itu himpunan A sebagai domain, kemudian yang B adalah A, B, dan C. 1 direlasikan ke A, 1 direlasikan ke B, 2 direlasikan ke B, 3 direlasikan ke C. Tapi diingat semua itu sudah direlasikan, tetapi di domain dari himpunan A tadi ada anggota 1 tadi dicabangkan 2 kali, yaitu contoh yang tidak boleh sebagai fungsi. Kenapa? Karena dia tidak tepat 1 tadi bercabang menjadi 2, yaitu 1 ke A, 1 ke B. Nah, itu contoh 1 itu bercabang 2. Itu contoh yang bukan pemetaan. Jadi daerah asal itu tidak boleh bercabang dan tidak boleh tidak punya kawan gitu ya Pak? Iya ya, benar sekali Bu Yuni. Dari A itu harus setiap tepat satu anggota A dengan tepat satu anggota B ya. Satu anggota. Jadi tidak boleh ada yang bercabang di A, tidak boleh ada yang kosong. Itu yang dikatakan. Tapi kalau untuk yang anggota himpunan B Pak, boleh Pak? Boleh bercabang sampai 3, boleh, tidak ada masalah. Kosong pun tidak ada masalah tentang yang kodomainnya ini ya. Jadi yang syarat yang dilihat di fungsi ini di himpunan A saja. Iya. Jadi di A itu tidak boleh bercabang anggotanya dan tidak boleh kosong. Jadi semuanya harus direlasikan tepat satu anggota himpunan B. Seperti itu mungkin Bu ini ya. Iya Pak. Oke, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa di situ mungkin masih ingat siswa tentang domain, kodomain dan ring tadi ya. Di sini sebagai domainnya adalah himpunan A, semuanya itu adalah domain ini ya. Iya. 1 kurung buka 1,2,3. Kemudian himpunan B sebagai kodomainnya adalah B sama dengan kurung tadi apa Bu ini? A, B, C. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya ring. Ring itu adalah pemetaan yaitu atau daerah hasil. Itu adalah yang kena panah dari himpunan A ya Bu ini. Oh iya. Ring ya Pak ya. Hasilnya itu ya. Ring daerah hasilnya. Yang kena panah dari himpunan A itu dikatakan ring. Ring atau daerah hasil ya Pak ya. Ya. Oke, lanjut ini mungkin banyak yang fungsi. Nah ini untuk yang terakhir ya, banyaknya fungsi. Jadi untuk rumus mencari banyaknya fungsi itu seperti ini ya. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B itu sama dengan banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A. Cara penulisannya ya, nih sekarang cara penulisannya. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan N kecil kurung buka B huruf kapital ya kurung tutup
Lalu pangkat itu penulisannya agak ke atas ya, agak kecil, N huruf kecil, kurung buka A-nya huruf kapital, kurung tutup, seperti itu ya. Jadi ibu ulang cara penulisan mencari atau menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sama dengan N huruf kecil, kurung buka, B huruf kapital atau huruf besar, kurung tutup, pangkatnya itu agak kecil ya, di atasnya banyak anggota himpunan B atau NB tulisan kalian tadi itu ya, itu N kecil, lalu kurung buka, A huruf kapital, kurung tutup. Sekali lagi itu membacanya, N itu membacanya banyaknya anggota. Jadi lambang dari banyak itu N tuh ya? N kecil ya. Banyaknya anggota. Matematika biasa seperti itu ya? Iya. Jadi N itu adalah dicatatkan sebagai banyak ya. Banyaknya anggota himpunan B, pangkat banyak anggota himpunan A. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan banyaknya yang fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, nah tinggal kamu balik itu. Berarti rumusnya bagaimana? Banyak anggota himpunan A, pangkat banyak anggota himpunan B. Ya, seperti itu. Mungkin dicontohkan mungkin ini. Nah, untuk contoh ya, untuk contoh. Contoh misalkan ibu punya himpunan A, ya, sama dengan anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu B, anggota himpunan B itu misalkan A, B, C. Nah, lalu yang ditanyakan misalkan tentukan banyak fungsi yang mungkin dari A ke B yang A, ya pertanyaan. Ya, di situ dari A ke B. Iya, banyak yang A ya, pertanyaan yang A banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Jangan terbalik ya, kalau A ke B berarti rumusnya bagaimana? Banyak anggota himpunan B, pangkat banyak anggota himpunan A. Tapi sebelumnya dicari dulu NA-nya dulu. Iya, dicari dulu banyak anggota himpunan B ada berapa? Ya, ada 3. Lalu banyak anggota himpunan A ada berapa? 4. Berarti banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A itu sama dengan 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 4 itu bagaimana? Masih ingat anak-anak sekalian? Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, sama dengan 81. Itu adalah pemetaan fungsi A ke B. Nah, betul sekali ya, pendengar setia ya. Untuk menggunakan pemetaan di sini hati-hati. Di sini kita cari dulu banyaknya himpunan A, dicari dulu. Yaitu N dalam kurung A besar untuk kurung sama dengan 4. Kemudian kita ulang lagi B banyak himpunan himpunan B adalah buka kurung FB sama dengan 3, sehingga kalau kita minta fungsi yang mungkin dari A ke B maka rumusnya dibalik menjadi N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A, seperti itu ya ini ya. Kemudian kesimpulannya seperti itu ya mungkin ya. Iya Pak. Sehingga kalau sudah diketahui sudah ada, tinggal masukkan NB-nya adalah 3, NA-nya adalah 4. Sehingga kalau kita fungsikan A ke B menjadi 3 pangkat 4 seperti itu ini ya. Iya. Kalau dibalik bagaimana Bu ini? Nah, kalau dibalik rumusnya menjadi kalau misalkan fungsi B ke A. B ke A, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A dibalik ya. Banyak anggota A pangkat banyak anggota himpunan B, banyak anggota himpunan A tadi kan 4 ya. Lalu pangkat banyak anggota himpunan B, banyak anggota himpunan B tadi kan 3. Jadi 4 pangkat 3. Sama dengan cara mencarinya kalian tentunya masih ingat ya, 4 kali 4 kali 4 seperti itu ya. Hasil akhirnya 64. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Siswa pendengar setia, itu adalah penyajian kita dari matematika kelas 8. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini siswa semuanya pendengar bisa memahami apa itu namanya relasi atau fungsi. Cukup sekian mungkin dari saya. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan lagu mungkin. Iya, baru saja kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak
dan juga Ibu Yuni untuk penyampaian materi kelas 8. Relasi dan fungsi. Untuk relasi dan fungsi. Semoga kita selalu berrelasi dengan baik ya Pak ya. Iya, iya, terima kasih. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk Ibu Yuni dan juga Bapak Wimanto. Dan juga untuk rekan dengar, jangan lupa untuk selalu dimantengin untuk jadwal datangnya belajar dari Tuntun Pada. Dan tentunya kita tetap bisa selalu didengarkan melalui streaming di tpkm.kanal lengkap.